Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Shalom. Adik-adik di rumah, baiklah pada pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Jemaat Zaitun Karombasan dan Ranau Tanah Biru. Adik-adik, walaupun masih dalam ibadah online, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih boleh beribadah bersama. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021, baiklah orang beribadah, orang semua mulaikan. Dan kali ini Encik Dewi dan sebentar ada Encik Nini, orang akan beribadah bersama-sama. Untuk itu Encik undang semua berdiri, orang menyanyi satu lagu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini kami anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu Jemaat Zaitun Karombasan dan Ranau Tanah Biru, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada pada pagi hari ini kami boleh lagi berkumpul walaupun hanya lewat ibadah online. Kami tetap bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, amat terlebih nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada sebagai kami ada pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah kepadamu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami semua, agar supaya firman yang akan kami dengarkan bersama-sama sebentar tidak lalu dengan sia-sia, melainkan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, agar supaya firman yang kami akan dengarkan bersama-sama itu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bagi Enci yang akan membawakan firman sebentar, biarlah Tuhan urapi, agar supaya dapat membawakan firman hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini kami hanya mau buka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bacaan kita pagi hari ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan 24 dengan judul cerita lahirnya Simson. Sekali lagi ya, pembacaan kita pagi hari ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai dengan 24 dengan judul cerita lahirnya Simson. Saatnya ayat hafalan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Sekali lagi, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Adik-adik sudah siapkan mengikuti ibadah? Encik Dewi, terdapat di mana itu firman Tuhan tadi? Terdapat di mana kata adik-adik? Ada yang baca? Terdapat di dalam Kitab Hakim-Hakim 13 ayat 1 hingga ayat 4. Oh, dia bercerita begini adik-adik. Bangsa Israel rupa-rupanya ya semakin membangkang kepada Tuhan Cidewi. Akhirnya
40 tahun lamanya mereka ditindas oleh bangsa Filistin. Nah, bagaimana adik-adik kalau melawan orang tua? Pasti dapat cambuk toh, dapat pukul toh. Begitu juga dengan bangsa Israel. Aduh, terlalu melawan Tuhan. Tapi hanya orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami, ternyata kami sudah salah. Sehingga Tuhan datangkan sepasang suami istri. Siapa yang namanya tuh Bapak Tatu di dalam Bapak Manoah. Rupa-rupanya Bapak Manoah dengan istrinya sangat menginginkan seorang anak. Nah, apakah Tuhan kabulkan si Dewi? Ya pasti. DP judul tadi kan apa? Lahirnya Simpson. Karena kita selalu mengandalkan kepada Tuhan, sehingga begitu juga suami istri tadi toh, Tuhan menginginkan dan mereka menginginkan seorang anak. Jadi Tuhan turunkan malaikatnya datang kepada istri Manoah. Dan apa yang malaikat bilang? Kalian akan mendapat seorang anak, dan anak itu akan menjadi nasir Allah atau abdi Allah atau pelayan Allah kan. Betul Encik Dewi. Tapi ada banyak syarat kan? Apa Encik Dewi syaratnya? Ini istri Manoah atau ibunya Simpson, saat dia akan hamil dia tidak boleh makan makanan yang haram. Terus apa? Tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Rupanya itu syarat. Lalu tidak boleh ketika anak itu lahir tidak boleh sentuh dengan pisau cukur atau gunting. Kata DPRAM. Karena disitulah kekuatan Allah berikan kepada anak yang kasih ini. Karena dia akan menjadi pendamping Allah, adalah pelayan Tuhan. Nah, kita masuk pada cerita adik-adik ya. Kenapa bangsa Israel selalu melawan pada Tuhan Yesus? Karena mereka ingin mau cepat sampai di negeri yang diinginkan, yang dijanjikan Tuhan. Tapi mereka keinginan. 40 tahun itu lama atau lama sekali sampai itulah. Pasti gelisah. Tapi karena dorang sadar kepada ternyata banyak dosa kita, bertobat cepat Tuhan. Kalau kemarin ini dengan ini teman bercerita tentang hakim yang memimpin bangsa Israel, dia hancur sama tuh dewa-dewa Baal. Nah, rupa-rupanya masih ada juga kabal-kabalnya, masih ada sisa. Nah, sehingga jadinya? Tuhan hukum mereka, ditindas oleh orang Filistin. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan datangkan seorang anak yang gagah perkasa menjadi hakim bagi bangsa Israel yang namanya Simpson. Nah, Simpson ini menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, disebut seorang hakim. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau kita sering membangkang kepada orang tua, akibatnya mama papa kita jadi sedih kan? Apalagi kita membangkang kepada Tuhan. Nah, itu boleh. Boleh. Jadi kita harus berbuat dengan Cik Dewi. Orang mesti dengar-dengaran, taat kepada Tuhan, lewat orang tua suruh atau orang tua ajarkan sesuatu, orang harus dengar, orang harus taat. Karena dengan orang taat kepada orang tua berarti orang itu taat juga kepada Tuhan. Cik Dewi, saat ini kan ada tuh bilang lagi penyakit itu kalau orang tidak patuhi itu protokol kesehatan, virus corona. Nah, akibatnya orang sakit, repot orang tua. Ada yang kabal-kabal. Orang tua jadi repot kan? Suruh pakai masker memang. Coba ibu main game di segala macam kesana kemari. Main sepeda, waduh panas-panasan. Orang pikir tuh penyakit. Orang sudah dengar orang tua punya nasi. Adik jangan main begini. Dosa dengar. Apalagi sekarang pemerintah bilang orang tinggal dulu di rumah. Diam di rumah. Supaya orang juga harus dengar, karena pemerintah juga itu adalah wakil Allah. Orang harus dengar. Nah, adik-adik mengerti kan ceritanya? Sampai sini Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberi persembahan. Diundang kita bernyanyi satu lagu. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, saat ini orang semua tutup orang ke ibadah, orang akan mendoakan persembahan juga. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini Engkau masih ada bersama-sama dengan kami, menyertai kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu, Jemaat Zaitun, Karombasan, dan Rano Tanah Weru, dari kolom 1 hingga kolom 22. Pada pagi hari ini kami boleh lagi beribadah, bersyukur bersama-sama. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena dalam ibadah ini juga kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini boleh berguna dan bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terlebih lagi persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan anak sekolah minggu di Jemaat Zaitun atau dimanapun persembahan ini dibutuhkan. Bapa dalam kerajaan sorga, tak lupa kami berdoa kepadamu buat anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 hingga kolom 22 yang sudah boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati anak-anak ini. Tuhan selalu jaga mereka, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada, dan dijauhkanlah mereka dari rupa-rupa mara bahaya, sakit, penyakit, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan selalu beri mereka hikmat di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru-guru sekolah minggu. Biarlah kiranya mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa kepadamu bagi anak-anak sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggu yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka semua, seluruh bagian organ tubuh yang mereka rasakan sakit saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan agar supaya mereka boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Mereka boleh bermain, mereka boleh belajar bersama. Dan biarlah apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan boleh terwujud dan terlaksana hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu, bagi mama dan papa mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka di dalam mereka mendidik dan mengajar anak-anak mereka Tuhan. Tuhan beri selalu mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar supaya mereka boleh mendidik anak-anak mereka di dalam kasih Kristus. Dan biarlah apa yang menjadi harapan orang tua bagi anak-anak ini boleh terwujud dan terlaksana hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini sudah boleh berlangsung dan berakhir dengan baik. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Setelah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.